This is not an easy year due to pandemic. But we still stand firm and move forward to carry out our mission of service. Give yourself fully to God's word. For we know that within Him nothing is in vain. Selamat pagi, selamat hari Minggu Jemaat sekalian. Kita bersyukur Allah telah menciptakan Sabat bagi setiap kita. Hari perhentian di mana Allah memanggil Anda dan saya untuk datang beribadah dan mendekat kepadanya dengan rasa hormat dan ucapan syukur kepadanya. Dimanapun Anda berada, baik di Surabaya, di Indonesia, maupun di luar negeri, kami menyambut dengan hangat kehadiran saudara. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan kita, Allah Tritunggal, dalam ibadah pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Jemaat sekalian, kita bersyukur bahwa Tuhan yang beranugerah kepada setiap kita memanggil dan mengundang kita sekalian untuk datang beribadah kepadanya. Mari kita datang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh penyembahan kepadanya. Saya ajak setiap kita bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Mari kita merendahkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil saat teduh.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kepada Allah kita, Allah yang maha besar, yang mengatasi segala-galanya. Kepada Allah yang maha kasih yang sudah menebus kita dalam Kristus. Kepada Gembala yang baik, yang menyertai kita selama-lamanya. Mari kita pujikan lagu ini. Ya Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan sorga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang maha mulia, Allah yang maha besar, Allah pencipta segalanya. Seperti yang kami lihat dan kami nikmati melalui lagu ini, kedahsyatanmu, kebesaranmu Tuhan, tiada habisnya. Tuhan, kami bersyukur untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada setiap kami, sehingga saat ini kami boleh bersyukur dan memuji nama Tuhan dengan hati kami, dengan ucapan syukur kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan pada saat ini, di pagi ini, kami berdoa, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk perbuatan-Mu yang begitu ajaib terhadap alam semesta ini. Bapa yang di surga, kami juga menyadari siapa diri kami Tuhan. Kami adalah ciptaan-Mu. Kami adalah debu. Kami adalah abu di hadapan Tuhan. Di mana Engkau memberikan kepada kami kemuliaan karena Engkau menciptakan kami. Sebab itu ampuni kami Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami tidak mencerminkan gambar dan rupa Allah. Ampuni kami Tuhan dalam keterbatasan kami, kedagingan kami sebagai manusia. Terima kasih karena melalui Yesus Kristus, penebus kami yang sudah mati dan mengampuni kami beroleh jaminan anugerah itu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau bersyukur, kami mau bernyanyi, kami mau berdoa di hadapan Tuhan Allah yang maha tinggi. Kiranya Engkau menerima segala pengagungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta kami, gembala kami. Kami naikkan doa ucapan syukur dan pengakuan dosa kami. Amin. Allah memberikan jaminan pengampunannya bagi setiap kita, bagi Anda dan bagi saya, yang dengan sungguh-sungguh datang mengaku dosa kita dan merindukan hidup kudus di hadapannya. Roma 3:23-24 memberikan kekuatan kepada kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berbahagialah setiap kita yang sudah diberikan pengampunan dosa itu. Jemaat dipersilakan duduk. Celebrate the Lord of Love. Mari kita bersama-sama merayakan kasih Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kita. Saat ini pujian dari SKG, Sekolah Kristen Gloria, dari Choir Club and Dance Club, akan memimpin kita memuji Tuhan. Hear the oceans roar.
seperti lagu yang telah dinyanyikan oleh SKG, di mana kita celebrate the Lord of Love, Kristus yang penuh kasih, yang memberikan makna hidup kepada Anda dan saya ketika kita mengalami Dia dalam hidup kita. Mari kita masyurkan kebesarannya. Terpujilah Allah, terpujilah Yesus yang telah mengaruniakan hidup kekal bagi Anda dan saya yang percaya kepadanya. Kita pujikan bersama. Puji Yesus penebusku, langit bumi masyurkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji bala tentara surga, kuasa hormat berilah kepadanya. Bagaimana Yesus pelihara kita, siang malam kita dijaganya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus penebusku, Dia disalib sebab dosa-dosaku. Gunung batu harapan keselamatanku. Puji Yesus juru selamatku. Pujilah Dia yang tangguh susah kita dan limpahkan kasih karunia-Nya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus penebusku, alam sorga bersorak hosana. Yesus Kristus memerintah selamanya. Nobatkan Dia Nabi Imam Raja. Kristus datang dengan penuh kemenangan. Kuasa mulia bagi Dia selamanya. Puji Yesus penebusku. Puji Yesus selama-lamanya. Syukur kepada Kristus Yesus yang sudah menebus kita. Sebab itu Dia dapat menjadi tempat perlindungan dan kekuatan, penolong dan kesesakan yang sangat terbukti. Tuhan berkata kepada setiap kita, diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Jikalau saat ini setiap kita memiliki beban hidup yang tidak ada orang lain mengerti dan tahu, Yesus adalah penolong yang sejati. Mari kita katakan, Tuhan, aku hanya bisa tenang ketika dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman-Mu. Mari kita pujikan sebagai ungkapan doa kita kepada Tuhan. Hanya dekat dalaku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku.
Tuhanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Katakan bersama, sungguh dekat Allah, ada rasa tenang. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Terima kasih Tuhan, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ya Tuhan, ketika kami dekat kepada Tuhan, di situ kami merasakan ketenangan yang manusia tidak dapat berikan, yang dunia ini tidak dapat berikan. Karena hanya ada damai sejahtera yang Kau berikan kepada setiap kami, di setiap jalan kami yang berliku-liku ini. Baik ketika kami ada di jalan rata ataupun berbatu-batu. Dan ini adalah anugerah Tuhan yang besar. Dan kami bersyukur Tuhan. Ada ketenangan dalam hati kami ketika kami percaya kepada Tuhan. Bapa yang di sorga, pada saat ini kami ingin berdoa bagi setiap kami yang dalam masa pandemi ini yang sudah mulai menurun, kami yang memplanningkan untuk pernikahan, untuk hal-hal lainnya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami, ada keluarga-keluarga, ada yang sedang sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumah kami. Tuhan berikan kekuatan kepada kami untuk menunggu, dan dalam pemulihan ini iman kami tetap dikuatkan. Berkati setiap keluarga yang saling menjaga dan saling mengasihi. Dalam kecapekan mereka merawat yang sakit, Tuhan akan memberikan kekuatan baru kepada setiap mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mungkin sakit, sudah tua, menunggu dipanggil pulang oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan iman yang terus-menerus melihat kepada sorga. Sehingga pada akhirnya ketika mereka tutup usia dan Tuhan memanggil mereka pulang, Tuhan tetap menghargai jerih lelah payah mereka dan memanggil mereka sebagai hamba yang setia. Bapa yang di sorga, kami juga menyerahkan untuk sekolah-sekolah yang memulai tatap muka.
Kami berdoa khususnya sekolah Gloria yang Tuhan sudah titipkan kepada kami. Kiranya Engkau memberkati lewat yayasan, guru, kepala sekolah, dan semua staf-staf dan murid-murid yang mulai masuk. Kiranya Tuhan memberkati. Bila Tuhan izinkan tidak ada satupun yang terkena COVID. Tetapi semua urusan pendidikan boleh berjalan dengan baik dan memberkati generasi penerus ini. Tuhan, kami juga berdoa, bersyukur untuk majelis-majelis yang sudah dipilih dan setiap gereja boleh mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menolong supaya majelis yang ada ini yang akan dilantik ke depan boleh terus mendengar suara Tuhan sehingga kehendak Tuhan boleh dinyatakan. Pakailah gereja ini menjadi mercusuar, menjadi light, menjadi terang bagi sekitar kami di Surabaya, bahkan di Indonesia. Terima kasih Tuhan, Kau mendengarkan doa syafaat kami ini. Dan kami membawa segala doa ini di dalam doa Bapa kami yang sudah diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari setiap kita berdiri di tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan sungguh-sungguh yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Setiap kita dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang mengasihi Tuhan, mari saat ini kita berkata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Apakah aku ada di jalan yang serong? Dan tuntunlah aku di jalan yang benar, melalui kebenaran firman yang akan aku dengar saat ini. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana,
Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Salam jemaat dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur minggu ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Dan saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan akan firman Allah. Dan kita akan berdoa dan mohon pimpinan daripada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk minggu lepas minggu Tuhan memelihara kehidupan kami. Minggu ini ya Tuhan kami boleh kembali datang ke hadapan Engkau dan bersama-sama umat-Mu beribadah di hari perhentian yang Engkau kuduskan bagi kami semuanya. Tuhan, saat ini kami menyiapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan menuntun dan memimpin kami. Biarlah kami boleh mengalami akan janji firman Allah, mengalami akan berkat yang datang daripada kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menikmati firman Tuhan dan menjadi pelaku daripada firman Allah yang hidup. Tuhan, pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan, biarlah firman Allah sungguh dapat diberitakan dengan baik dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudaraku, kita akan bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan sebagaimana tema yang diberikan oleh pihak gereja, berkat dan pengutusan. Kita akan mendasari dari kitab Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 hingga 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu mimbar gereja adalah berbicara tentang pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Yang diambil dari Mazmur 124 ayat yang ke-8. Ayat firman Tuhan yang kita baca ini seringkali dipakai sebagai satu bentuk panggilan votum atau panggilan ibadah dalam liturgi kita minggu lepas minggu. Itu adalah bagian dari awal ketika engkau dan saya memulai akan satu ibadah. Dan minggu ini kita akan melihat bagian akhir dari seluruh rangkaian liturgi ibadah yang ada.
Kalau minggu lalu adalah bicara soal bagian yang paling awal, yaitu panggilan dan votum. Maka minggu ini kita bicara tentang berkat dan pengutusan. Baik panggilan ibadah maupun berkat dan pengutusan, dua-duanya itu adalah mengafirmasi, meneguhkan, menegaskan hal yang sama. Yaitu bicara soal bagaimana Allah di dalam anugerahnya memanggil engkau dan saya untuk beribadah dan mengutus kita pergi untuk menjadi saksi daripada Tuhan. Engkau dan saya, kita sebagai umat Tuhan, bukanlah umat yang memanggil diri sendiri atau berinisiatif mencari dan beribadah pada Tuhan. Tapi sesungguhnya engkau dan saya adalah umat yang dipanggil oleh Tuhan. Keberadaan engkau dan saya sebagai komunitas daripada orang percaya adalah dipanggil Allah oleh karena belas kasihan daripada Tuhan. Oleh karena anugerah Allah. Lalu sekarang engkau dan saya diutus menjadi saksi daripada Tuhan. Oleh sebab itu kalau engkau dan saya melihat dalam susunan liturgi ibadah kita, yang dimulai dari panggilan dan votum daripada ibadah, lalu nanti diakhiri dengan berkat dan pengutusan, semuanya itu adalah dimaksudkan. Engkau dan saya sebagai orang percaya, umat daripada Tuhan, dipanggil oleh anugerah Allah. Kita juga diutus oleh anugerah Allah itu sendiri. Tuhan tidak membiarkan kita pergi dalam kesendirian, tapi Dia menyertai kita. Dia memelihara akan kehidupan kita ketika engkau dan saya diutus menjadi saksi daripada Tuhan. Kebenaran ini dapat kita lihat sejak awal daripada penciptaan. Allah kita adalah Allah yang menyatakan diri sebagai Allah yang memberkati. Ketika engkau dan saya membaca di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27 dan 28. Saat Allah menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa, maka Allah mengutus dia untuk menaklukkan bumi. Tapi Allah juga adalah Allah yang memberkati. Ketika Allah memanggil Abraham, Tuhan juga mengatakan hal yang sama di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Bahwa Tuhan akan membuat dia menjadi bangsa yang besar, namanya akan termasyhur. Tapi Tuhan juga mengatakan bahwa dia diberkati adalah untuk memberkati akan bangsa-bangsa yang lain. Berkat bagi seluruh kaum bumi itu direalisasikan Allah pada waktu dia mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, datang ke dalam dunia ini. Yaitu menebus engkau dan saya. Lalu dia juga mengutus engkau dan saya untuk pergi menjadi saksi-saksinya. Dengan kata lain, kalau engkau dan saya perhatikan, di dalam doa berkat dan pengutusan, sebenarnya kita ingin mengatakan beberapa hal. Yang pertama, hidup ini bukanlah bergantung pada kekuatan kita sendiri, melainkan kita diberkati oleh Tuhan dan kita bergantung kepada Allah yang adalah sumber berkat itu sendiri. Allah yang memanggil engkau dan saya, Allah itu juga yang memberkati. Tapi Allah itu juga yang mengutus engkau dan saya kembali di tengah-tengah dunia ini. Kita pergi bukan atas kemauan kita sendiri. Kita pergi bukan atas inisiatif kita sendiri. Tapi engkau dan saya diutus untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dalam masa engkau dan saya, Tuhan izinkan hidup di dalam dunia ini. Lalu yang kedua, di balik doa berkat dan pengutusan, itu sesungguhnya menggambarkan adanya persekutuan antara kita orang-orang percaya di dalam setiap zaman dengan para rasul. Bahkan dengan Kristus secara pribadi. Kristus yang adalah diutus oleh Bapa. Sekarang engkau dan saya juga diutus untuk pergi. Sama seperti Kristus diutus, engkau dan saya juga telah menerima berkat yang sama dan diutus di dalam anugerah yang sama ke dalam dunia ini agar boleh menjadi garam dan terang. Ketika engkau dan saya diutus bukan tanpa kesulitan, bukan tanpa pergumulan ataupun bahaya. Yang pasti ketika engkau dan saya diutus, Alkitab mengatakan ada penyertaan daripada Allah atas kehidupan kita semuanya. Pada waktu engkau dan saya melihat dan menyadari berkat dan pengutusan, sebagaimana Allah memanggil Abraham, dia diberkati bukan untuk kenikmatan dirinya, tapi dia dikatakan dia diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain.
Dengan kata lain, engkau dan saya terpanggil ketika menerima berkat lalu diutus pergi, agar engkau dan saya boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi berkat dan pengutusan di dalam seluruh rangkaian ibadah liturgi kita bukan hanya bicara soal urutan-urutan ibadah saja, tapi Allah ingin engkau dan saya menghayati lebih mendalam tentang kehidupan yang kita jalani ini. Setelah kita menerima berkat daripada Allah, Tuhan mengutus engkau menjalani kehidupan kita sehari-hari di tengah-tengah dunia ini menjadi garam dan terang. Lalu sekarang kita coba melihat kembali teks firman Tuhan yang kita baca ini. Bagaimana bangsa Israel pada waktu itu, dalam perjalanannya ketika mereka sudah memasuki tahun yang kedua, berkat ini disampaikan kepada umat Israel pada waktu itu. Di dalam berkat ini kita akan coba mempelajarinya, agar ini juga menjadi bagian di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya ketika engkau dan saya diutus pergi di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi garam dan terang. Yang pertama dikatakan bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau di dalam ayat yang ke-24. Kata melindungi di sini di dalam bahasa asli Alkitab, ini bukan sekedar melindungi saja, tapi kata ini juga bisa berarti dijagai, diperhatikan, dipelihara, dipedulikan, dan dirawat. Jadi kata melindungi dari kata syamar ini, itu mempunyai satu bentuk pengertian yang begitu kaya dan begitu kompleks. Sebagai satu contoh, misalnya saya mengutip satu versi Alkitab yaitu ILT. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Jadi di dalam bahasa Indonesia, Alkitab terjemahan baru, dia melindungi. Tapi dalam terjemahan ILT dia menggunakan satu penekanan yang berbeda, yaitu memelihara. Karena memang sesungguhnya ketika Tuhan melindungi kita, di situ dia juga menjaga engkau dan saya, memperhatikan engkau dan saya. Dia juga memelihara dan peduli dan merawat engkau dan saya. Itulah makna daripada kata melindungi di sini. Nah, kata melindungi ini uniknya di sini ada satu akar kata yang sama dengan kata duri, yaitu syamir. Nah, kata ini sering dipakai adalah untuk menggambarkan ketika pada masa itu para gembala, ketika dia menggembalakan akan ternak kawanan domba yang ada. Malam hari seringkali mereka ditaruh di satu tempat, lalu di sekitarnya itu dibikin kayak ada sekitar tembok pagar duri. Tanaman-tanaman yang berduri dipakai untuk jadikan pagar untuk melindungi mereka. Supaya apa? Supaya binatang buas itu jangan gampang menerobos masuk lalu menerkam akan domba-domba gembalaan yang ada. Nah, kata ini yang bisa kita temukan juga di dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-10. Bukankah engkau Tuhan yang membuat pagar sekeliling, yaitu melindungi dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Jadi kata membuat pagar sekelilingnya itu adalah dari akar kata yang sama, yaitu kata melindungi di sini. Nah, Allah di dalam memimpin bangsa Israel, di dalam perjalanan kehidupan mereka keluar dari tanah Mesir pada waktu itu. Sepanjang perjalanan Tuhan memelihara mereka. Tuhan melindungi, Tuhan memagari mereka. Sehingga mereka boleh mengalami rasa aman yang datang daripada Tuhan. Sekarang engkau dan saya hidup dalam satu masa, yaitu masa pandemik. Masa ini kehidupan kita terasa lebih dekat dengan kefanaan. Masa ini membuat kita menyadari akan kekelaman, kefanaan, bahkan kematian yang begitu dekat dengan kehidupan kita. Ini adalah satu realita zaman yang engkau dan saya alami saat ini. Tuhan di dalam anugerahnya ketika mengutus kita hidup dalam zaman yang demikian. Maka Alkitab mengatakan dia adalah Allah yang memberkati, juga Allah yang melindungi. Dia menjaga kita dari segala perubahan-perubahan yang tidak ada henti-hentinya. Bahkan kehidupan kita sendiri juga pun mengalami perubahan. Dari satu kehidupan yang kita jalani secara normal.
Dan sekarang kita masuk dalam satu era yang dikatakan new normal. Satu keadaan yang tidak biasa. Bahkan kita juga mengalami perubahan dari hidup menjadi mati. Ini pun satu perubahan. Boleh dikatakan ini adalah satu perubahan yang paling besar. Bukan saja dari sakit, sehat menjadi sakit, atau sakit menjadi sembuh. Tapi perubahan yang paling mendasar adalah dari hidup dan menjadi mati. Lalu apa yang dimaksud dengan Tuhan memberkati dan melindungi engkau? Apakah itu berarti kita tidak akan mengalami kematian, diluputkan dari sakit penyakit? Tentu bukan demikian. Kalau kata melindungi dipahami bahwa kita diluputkan dari sakit penyakit, dari kematian. Bukankah banyak anak Tuhan, umat Tuhan juga sakit dalam masa pandemik ini, bahkan juga mengalami kematian? Jadi kata melindungi di sini adalah dalam pengertian, meskipun kita sehat atau sakit, meskipun keluarga kita utuh atau ada yang dipanggil pulang oleh Tuhan, meskipun kita hidup dalam suasana saat menghembuskan nafas kita yang terakhir, meski apapun yang kita alami, Tuhan melindungi kita di dalam berkat, di dalam pemeliharaannya, karena kita adalah umat pilihan yang tidak akan pernah mungkin lepas daripada kasih, tangan kasih Allah yang memelihara kehidupan kita. Kita ingat di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Pemazmur mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini adalah satu pengalaman real yang dialami oleh pemazmur. Dia ada di tengah-tengah kekelaman, lembah kekelaman, bayang-bayang maut. Dia alami. Tapi di saat dia mengalami itu, dia katakan, di situ ada penyertaan, ada gada dan tongkat Allah yang menghibur hidupnya. Lalu kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Lalu di ayat berikutnya, ayat 38 dan 39. Di situ Paulus secara pribadi menjawab, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah yang dimaksud dengan perlindungan. Bahwa di tengah-tengah berbagai macam perubahan, bahaya yang kita alami, ancaman dalam kehidupan kita, perlindungan Allah kita alami. Karena tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih daripada Allah itu sendiri. Kita bersyukur untuk anugerah, untuk berkat yang ajaib ini. Lalu yang kedua dikatakan, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Nah, kata kasih karunia ini juga mencakup yaitu disayang, diselamatkan, diberikan bantuan atau mengalami kemurahan yang datang daripada Tuhan. Jadi kata kasih karunia ini, di dalamnya itu penuh dengan makna, penuh dengan kekayaan daripada makna yang ingin Alkitab katakan. Bukan sekedar kasih karunia aja, tapi di situ juga disayang, diselamatkan, diberikan bantuan, dan bahkan mengalami kemurahan Tuhan. Saya mengutip dua jenis terjemahan yang lain gitu ya. Yang satu dari ILT berbunyi demikian, Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Lalu di dalam terjemahan lama, ini sebelum kita punya terjemahan baru seperti terjemahan Lai, gitu, Lembaga Alkitab Indonesia ini. Di situ dikatakan bahwa Tuhan menerangi apalah kamu dengan wajahnya dan dikasihankannya lah kamu. Ini satu gambaran bahwa di balik kasih karunia Allah, di situ ada kemurahan, di situ ada kasih daripada Allah yang dinyatakan, yang dianugerahkan kepada engkau dan kepada saya. Bahkan dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Adalah Tuhan yang tersenyum.
Nah, di dalam bahasa Mandarin kita sering mendengar istilah Tayung Xiaolian Pang Chuamen. Tuhan dengan wajahnya yang bersinar itu menolong kita menjalani akan kehidupan kita hari lepas hari. Semuanya itu adalah untuk menggambarkan perkenanan Allah atas hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan berkenan kepada kita, Tuhan berkenan menerima kita. Tuhan berkenan memelihara dan memberikan anugerahnya, kemurahannya kepada engkau dan kepada saya. Umat Israel pada masa perjanjian baru gitu ya. Ada satu hal yang paling mereka rindukan di dalam kehidupan mereka. Yaitu kalau Tuhan berkenan menghadapkan wajahnya kepada mereka. Mereka sangat takut kalau Tuhan memalingkan muka terhadap hidup mereka. Mereka merindukan akan sukacita itu. Nah, ini bisa kita lihat misal dalam Mazmur keempat ayat 7 dan ke-8. Pemazmur berkata demikian. Banyak orang berkata, siapakah yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Hari ini orientasi hidup kita adalah kepada gandum dan anggur, bukan. Kita lebih merindukan, kita lebih mencari itu. Tapi pemazmur mengatakan mereka lebih merindukan wajah Allah yang bersinar. Kalau Allah berkenan kepada seseorang, kepada satu komunitas, maka di situ anugerah dan berkat pemeliharaan daripada Tuhan. Tuhan nyatakan. Tidak banyak tokoh Alkitab dikatakan sebagai anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Di antara yang tidak banyak adalah salah satunya adalah Daud. Daud adalah satu pribadi yang dikatakan adalah sosok yang berkenan di hadapan Allah. Karena dia mengerti isi hati Tuhan. Dia mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam perjalanan akan kehidupannya. Pada waktu dia mendapat perkenanan Allah, maka dia mendapatkan kelimpahan yang lebih daripada anggur dan gandum ini. Hari ini di tengah-tengah kehidupan kita yang kita jalani, engkau rindukan diperkenan Allah. Engkau rindukan supaya Allah menyinari engkau dengan wajahnya. Dalam masa yang penuh dengan kesulitan dan pergumulan ini. Kiranya Tuhan menolong engkau dan saya. Lalu yang ketiga, di dalam berkat itu dikatakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ayat yang ke-26. Nah, kata menghadapkan wajahnya di sini, ini juga bisa dalam pengertian mengangkat. Misalnya dalam terjemahan King James, dikatakan the Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. Tuhan mengangkat akan wajahnya. Tuhan mengangkat wajahnya, menghadap kepada kita semuanya. Nah, ini berarti Tuhan dengan penuh senyum memberikan tanda penerimaan. Karena ketika Tuhan menundukkan wajahnya atau memalingkan wajahnya, itu berarti di situ ada penolakan daripada Allah terhadap satu komunitas atau satu pribadi. Bangsa Israel paling takut mereka itu ketika Tuhan memalingkan wajah atas hidup mereka. Ini berarti Tuhan tidak berkenan kepada mereka atas apa yang mereka jalani, atas apa yang mereka kerjakan. Oleh karena itu mereka sangat rindu supaya Tuhan jangan sekali-kali menyembunyikan atau memalingkan wajah mereka. Seperti kita ketemukan di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah penolongku, janganlah membuang aku. Dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Karena ketika Tuhan menyembunyikan wajahnya, itu berarti Tuhan menolak, Tuhan membuang. Ketika Tuhan menyembunyikan wajah kita, maka Tuhan membiarkan hidup kita itu mengalami kehancuran. Oleh itu di sini dikatakan, ketika Tuhan memberkati kita, Dia mengangkat wajahnya, lalu Dia menghadapkan wajahnya itu kepada engkau dan kepada saya. Allah berkenan atas hidup kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu ketika dikatakan bahwa Allah menghadapkan atau mengangkat wajahnya, itu berarti Allah berkenan hadir di tengah-tengah umatnya. Allah tidak akan pernah meninggalkan umatnya dalam perjalanan hidup mereka. Sebaliknya Tuhan akan memberikan damai sejahtera. 38 tahun ketika
kitab bilangan ini ditulis. Mereka menjalani karena ditulis tahun yang kedua dikatakan. Disitulah Tuhan terus hadir. Di tengah-tengah kedegilan hidup mereka, Tuhan tetap beranugerah kepada mereka. Di tengah-tengah ancaman kehidupan baik dari bangsa-bangsa sekitarnya maupun dari alam yang tidak bersahabat, Tuhan tetap memberikan damai sejahtera kepada mereka. Damai sejahtera di sini, ini juga bukan sekedar tidak ada perang. Bukan juga dalam pengertian tenang saja, bukan. Tapi di sini juga mencakup ada kepuasan, ada kecukupan bahkan kemakmuran. Ada sukacita, ada keselamatan yang melimpah yang datang daripada Allah. Dunia seringkali mendefinisikan damai sejahtera atau damai. Itu adalah dalam pengertian tidak ada konflik, tidak ada perang. Di dalam Alkitab ketika bicara soal shalom, itu artinya melampaui itu. Karena di dalam Alkitab ketika bicara shalom, itu mengandung konsep relasi. Hidup kita dengan Allah. Hidup kita berelasi dengan sesama, dengan alam, bahkan dengan diri kita sendiri. Nah, di dalam relasi yang baik itulah kita bisa menikmati damai sejahtera, kesukaan, keselamatan, kepuasan, dan kecukupan, dan sukacita yang datang daripada Allah. Di dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia yang menakutkan, termasuk zaman di mana engkau dan saya berada sekarang, Allah tetap memberikan damai sejahtera. Di tengah-tengah kegelisahan, ketakutan kita dalam masa pandemik ini, Tuhan terus menaungi kita. Yang menarik adalah begini, di akhir daripada berkat itu, Musa berbicara kepada bangsa Israel, kepada Harun pada waktu itu. Dengan demikian dikatakan Harun dan anak-anaknya akan menempatkan namaku atas umat Israel. Dan aku, yaitu Tuhan, akan memberkati mereka. Nah, ini adalah dalam pengertian ketika dikatakan menempatkan namanya atas umatku. Allah mengidentifikasi umat Israel itu sebagai milik daripada Allah itu sendiri. Allah adalah pemilik daripada umat Israel itu sendiri. Sebagaimana engkau dan saya adalah menjadi milik daripada Allah, umat daripada Allah. Dan mereka yang menjadi milik Allah ini, sekarang mereka diutus di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi duta, untuk mewakili Allah itu sendiri. Mereka menyandang nama Tuhan. Mereka punya tugas yang berat. Mereka membawa nama yang kudus di tengah-tengah dunia yang sudah tidak kudus. Disitulah engkau dan saya dipanggil. Jadi berkat dan pengutusan itu memiliki arti yang luas. Yaitu Allah sendiri yang menyertai, menuntun umatnya sehingga umatnya itu dimampukan hidup dalam persekutuan, dalam relasi dengan Allah, yaitu Allah Tritunggal, dan dimampukan untuk menjalankan tugas dan panggilan hidupnya dalam pengutusannya, dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah dunia yang telah jatuh di dalam dosa ini. Supaya apa? Engkau dan saya bisa menjadi saksi Tuhan, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Pengutusan dan berkat ini harus dirasakan sebagai kehadiran Tuhan yang memberdayakan, mendorong keinginan kita sebagai umatnya untuk terus hidup di dalam hadirat Tuhan. Baik ketika kita ada saat beribadah, ataupun di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam dunia ini. Karena di dalam dunia inilah Tuhan mengutus engkau dan saya kembali, agar boleh menjadi berkat. Yesus sendiri berdoa, aku tidak meminta engkau mengambil mereka di dalam dunia ini, tidak. Tapi justru mereka diutus kembali ke dalam dunia ini. Tapi biarlah di dalam dunia ini Tuhan pelihara, agar mereka tetap diutus menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Setelah Yesus menampakkan diri 40 hari, berturut-turut setelah kebangkitannya, maka pada waktu Yesus sesaat sebelum terangkat naik ke sorga, baik di dalam catatan Matius, secara khusus di dalam catatan Lukas pasal yang ke-24, dikatakan Yesus membawa mereka keluar kota dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangan dan memberkati mereka. Dan ketika sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga.
Lalu di dalam Matius pasal yang ke-28, Yesus katakan, karena itu pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Dari situ kita melihat, dari awal penciptaan bagaimana Tuhan memberkati. Allah mengutus manusia yang diciptakan, manusia pertama itu, untuk menaklukkan akan bumi ini. Pada waktu Yesus sesaat terangkat ke sorga, di situ pun dia mengutus engkau dan saya kembali di tengah-tengah dunia ini, agar boleh menjadi berkat. Ketika engkau dan saya menerima berkat, ingat di situ ada pengutusan yang Allah berikan kepada engkau, ada mandat yang Tuhan berikan, yaitu supaya engkau dan saya pergi menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong engkau dan saya dalam masa pandemik yang kita jalani ini. Kita selalu mengingat bahwa Tuhan adalah Allah yang melindungi. Tuhan adalah Allah yang berkenan menghadapkan wajahnya, menyinari kita dengan wajahnya. Adalah Allah yang berkenan memelihara hidup kita. Tidak ada satu apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Apakah itu kesakit penyakit bahkan kematian. Kita tahu kasih Allah tetap Allah nyatakan. Allah memelihara kita hingga kesudahan daripada zaman ini. Karena itu pulanglah. Ketika engkau dan saya menerima berkat dan tetap menjadi saksi Tuhan. Allah mengutus engkau dan saya menjadi garam dan berkat di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam anugerah-Mu engkau memanggil kami untuk datang ke hadapan engkau. Dan di dalam anugerah yang sama engkau memberkati kami lalu mengutus kami pergi untuk menjadi saksi Tuhan. Hari ini ya Tuhan, di tengah-tengah masa yang sulit kami tetap boleh menikmati akan anugerah-Mu. Menikmati pemeliharaanmu. Baik ketika kami dalam kondisi yang baik, maupun ketika kami dalam kondisi yang tidak baik. Kami tahu tidak ada satu apapun yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Itulah pemeliharaan, itulah perlindungan yang Allah nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Topang kami di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, agar kami tetap dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Supaya mereka boleh mengalami anugerah dan keselamatan yang sama yang datang daripada Engkau juga, yaitu mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Syukur kepada Tuhan yang telah berfirman kepada setiap kita. Mari kita yang sudah diberkati, kita dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja yang tertera di layar setelah ini. Mari kita bawa persembahan kita dengan rasa ucapan syukur. Bersama kita pujikan dengan memberikan rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Pakai hidupku. Pakai hidupku ini dan kuduskan bagimu.
serahkan di dalam doa. Bapa yang di surga, persembahan yang kami berikan, yang sudah kami transfer ataupun scan QRIS, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dengan rasa ucapan syukur. Dan kami sudah mematuhi perintah Tuhan. Ketika Tuhan berkata, berilah dengan ucapan syukur, kami belajar mentaatinya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami diperlengkapi dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Mu. Kami bersyukur untuk setiap talenta-talenta, untuk setiap hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya kami terus mengerjakan hal yang baik supaya semuanya berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan memberkati diri kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Pakailah diri kami yang sudah diberkati Tuhan. Utuslah kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemberi, kami landaskan persembahan kami. Amin. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Kristus dan jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun engkau berada. Dan sekarang terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sampai di sini, jemaat dipersilakan duduk. Mari kita senantiasa menjadi pelaku firman yang setia dan hidup. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.